Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat jumpa, selamat Paskah. Kita masih dalam suasana Paskah. Hari ini Kamis tanggal 21 April, Kamis dalam pekan Oktav Paskah. Oktav itu artinya masih dalam lingkaran, dalam suasana masih dalam hari raya Paskah. Kita seluruh dunia baru saja merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bahasa Ibrani yang artinya Pesah, dalam bahasa Indonesianya lewat, dalam bahasa Inggrisnya Passover. Bahwa Yesus telah bangkit jaya dari kematian, menang atas maut, menghapus dosa semua orang, ya karena cinta kasih Tuhan. Jadi Yesus lewat dari kematian, itulah hari raya Paskah. Dan kita semua telah mengikuti perayaan Paskah itu dengan gembira dan malam Paskah yang sebetulnya rangkaiannya adalah Tri Hari Suci. Tri Hari Suci diawali dengan Kamis Suci, Kamis Putih, di mana Yesus mengadakan perpisahan, memberi hadiah kenangan berupa upacara, yaitu Ekaristi yang harus dikenang seluruh umat Kristiani Katolik, khususnya menghadirkan korban Paskah Kristus yang satu kali disalib itu. Kemudian Jumat Agung Yesus wafat, dan Sabtu Suci, malam Paskah yang meriah, upacara cahaya. Dan tiga-tiganya itulah yang menjadi Paskah itu karya penyelamatan Tuhan. Yesus setelah mengadakan perjamuan malam terakhir, hadiahnya kenangan upacara Ekaristi itu, lalu malamnya tirakatan, tuguran, dan paginya ditangkap, sorenya dibunuh, disalib. Dan tidak berhenti di sini, ada kelanjutannya, yaitu kebangkitannya pada Minggu pagi. Pada waktu disalibkan Yesus wafat itu menjelang hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja, lalu Yesus dimakamkan segera. Nah, pagi-pagi setelah Jumat dimakamkan, sayang wanita-wanita itu memberi kabar bahwa Yesus bangkit. Mereka Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Maria yang lain juga datang ke makam ingin menghormati, merawat jenazah Yesus karena belum sempat pada waktu Yesus wafat dimakamkan. Tapi ternyata setelah dimakam, awalnya ada keraguan-raguan, siapa kita wanita lemah akan membuka pintu kubur yang begitu besar itu. Akhirnya keraguan itu sirna dan ternyata kubur kosong. Jadi faktanya kita merayakan Paskah itu hanya karena kubur kosong. Belum tentu berita dari wanita itu bisa dipercaya. Akhirnya kebangkitan Yesus itu menjadi viral luar biasa, karena Yesus menampakkan diri dan dari malaikat mengatakan kepada wanita-wanita yang akan memberi hormat kepada jenazah Yesus, kamu mencari orang hidup di tempat orang mati? Katakanlah kepada para muridnya bahwa Yesus bangkit. Dan akhirnya mereka dengan pulang rasa gembira, rasa sedih, tetapi dengan percaya memberitahu pada Petrus, kepada murid-murid lainnya. Dan Petrus ya tidak percaya, langsung pergi ke makam dengan pelan-pelan karena mungkin sakit tua. Tapi Yohanes diberitahu cepat,
Dan akhirnya ternyata kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Namun Yesus bangkit dan menemui para murid selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dan selalu seperti hari ini, Antipun Kidung Sakaria juga mengatakan, Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Jadi kalau Paskah kita harus damai, menerima salam dari Yesus itu. Akhirnya para murid dari Emmaus pun, seperti Injil kemarin juga mengatakan, Emmaus pulang, 2 murid kecewa. Karena itu, ya pulang dan diskusi di jalan. Ditemani oleh Yesus, ada apa kok kamu serius? Nah, Bapak dari mana? Ini di sini ada kejadian luar biasa. Apa itu? Nah, Yesus yang orang Nazaret dulu menjadi handalan kami. Orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, orang lapar diberi makan. Tapi kok disalib? Itu loh ceritanya Paskah itu. Kok disalib? Sebetulnya enggak. Lalu Yesus itu menceritakan, iya, Mesias harus menderita 3 hari namun harus bangkit. Itu sudah dikatakan dalam kitab suci. Sejak kitab Taurat dan para nabi, kamu itu lamban sekali, bodoh sekali. Akhirnya Yesus pura-pura mau jalan. Mau kemana Tuhan? Mau ke barat sana? Jangan, di sini. Mampir saja, di sana hutan, tidak ada rumah. Nanti ada begal, ada macam-macam. Yesus mampir, memecahkan roti waktu makan sore, berdoa, dan apa? Akhirnya memberi roti kepada mereka dan Yesus hilang. Lalu, waduh, lah itu kan Yesus tadi, kok saya panggil Bapak? Nah, Ibu. Saudara sekalian, ini semua menyatakan kepada kita bahwa dengan mengenal Yesus yang bangkit itu, kalau kita berkumpul para rasul, kalau kita pisah, tidak kenal Yesus meskipun bersama, kita mendengarkan sabda, Yesus menjelaskan kitab suci. Yang ketiga, Yesus memecahkan roti, kita harus hadir untuk kenal Yesus itu. Kalau tidak ikut itu, ya meskipun Yesus bersama kita, akhirnya. Jadi Paskah itu semuanya akan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus menang atas jaya. Yesus begitu kasihnya besar kepada kita semua, mengorbankan hidupnya yang selalu untuk keselamatan kita. Nah, untuk menutup renungan ini akan saya bacakan madah Paskah yang begitu indah. Bunyinya demikian. Putri-putri Kristiani, marilah kita bersyukur memuji pada Kristus anak domba Paskah, Sang penebus umat manusia. Kristus telah dikorbankan demi kita, demi perdamaian. Ia wafat di salib yang hina, namun bangkit mengalahkan dosa. Hai Maria Magdalena, ada apa? Mengapa kau pucat? Katakanlah seadanya. Apa kabar? Apa yang kau lihat? Makam kosong dan terbuka. Kain kafan masih saya lihat. Namun Kristus tidak ada. Ia bangkit menurut malaikat. Kita yakin Kristus jaya. Ia bangkit hidup dan mulia. Kristus Tuhan, ampunilah. Belas kasih limpahkanlah. Amin. Semoga berkat Paskah melimpah kepada keluarga kita semua, dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.